Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur BI, Ibu Ketua BK, Bapak Ketua LPS, Bapak Menteri Keuangan, saya. Terhormat juga lah. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, juga untuk teman-teman media. Terima kasih sudah datang ke konferensi pers KSSK pada sore hari ini. Ini kita kan udah meeting berkali dalam minggu udah meeting berapa kali ya. Informasi yang baru mungkin nggak banyak. Saya nggak tahu masih perlu nggak kita diskusi, perlu nggak? Perlu ya. Ya udah saya bacakan sedikit saja dan saya akan lebih ringkas. Jadi hasil asesmen KSSK menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter dan sektor keuangan selama triwulan 1 2026 tetap dalam kondisi terjaga. Di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik Timur Tengah. Memasuki bulan April 2026, dinamika penyelesaian konflik Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi. Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward-looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini, seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi, baik antar lembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian lembaga lain. Hal ini berdasarkan rapat berkala KSSK kedua tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 April 2026. Global masih penuh ketidakpastian, kita akan waspadai terus. Untuk ekonomi domestik, kita lihat triwulan pertama pertumbuhan cukup bagus, 5,61 ya. Oh, bagus ya. Tapi kita akan lihat seperti apa di triwulan kedua tahun ini. Kita waspadai semua kendala yang mungkin timbul dan kita lihat semua variabel makro yang ada, dan kelihatannya pemerintah juga akan masih memberikan stimulus tambahan ke perekonomian di triwulan kedua tahun 2026 ini. Jadi untuk memperbaiki iklim investasi, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi atau Satgas P3M PPE dalam rangka mempercepat program strategis, memperkuat investasi, dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Satgas juga menghadirkan layanan kanal debottlenecking 24 jam untuk menyelesaikan hambatan perizinan dan investasi secara cepat, transparan, dan akuntabel. Salah satunya yang tadi siang kami bersidang di Kementerian Keuangan. Hingga akhir 2026, Satgas telah menggelar 8 sidang menyelesaikan berbagai isu strategis lintas sektor, termasuk proyek LNG Abadi Masela, kawasan ekonomi khusus, sertifikasi SNI, perizinan apotek dan biofuel, serta hambatan investasi dan tata kelola usaha. Relasi belanja sudah pernah saya diskusikan dalam APBN kita. Ini cukup kuat, didukung oleh pencairan THR untuk ASN, TNI, Polri, pensiun, belanja barang melalui program makanan bergizi, serta realisasi bantuan sosial antara lain kartu sembako dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, serta bansos lainnya. Selain itu, belanja modal dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan rehabilitasi jalan, irigasi, jaringan dan peralatan, serta mesin. Kalau dampak APBN sudah kita lihat kan seperti apa ke perekonomian kita. APBN juga kita gunakan sebagai shock absorber terhadap gejolak harga minyak dunia dan perekonomian dunia.
sehingga ekonomi kita masih tumbuh dengan baik di triwulan pertama tahun ini. Hal yang sama akan kita lakukan di triwulan kedua dan sampai dengan akhir tahun untuk memastikan permintaan domestik tetap terjaga dan kita masih bisa tumbuh dengan baik. Kalau kita lihat di APBN kan targetnya 6,4 ya tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6% sampai akhir tahun ini. Mungkin dari saya seperti itu Pak, silakan Pak Gubernur BI. Terima kasih Pak Menteri Keuangan, yang kami hormati Pak Menteri Keuangan, Pak Ketua, Ibu Ketua OJK, Bapak Ketua LPS. Saya akan menambahkan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan Bank Indonesia. Yang pertama, ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap kuat dalam menghadapi meningkatnya ketidakpastian global termasuk akibat konflik Timur Tengah. Di samping tadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan, hal ini juga ditunjukkan oleh neraca perdagangan pada Januari-Maret 2026 yang mencatat surplus 5,5 miliar dolar Amerika Serikat, yang terutama didukung oleh surplus neraca perdagangan non-migas. Capital inflow atau portfolio inflow, juga terjadi aliran masuk modal asing yang pada hingga 30 April pada triwulan 2 mencapai 3,3 miliar dolar Amerika Serikat, terutama pada instrumen SRBI dan SPN. Setelah di triwulan 1 ada outflow 1,7 miliar. Nilai tukar rupiah juga stabil dengan langkah-langkah Bank Indonesia. Tingkat pelemahan rupiah juga terjaga sebanding dengan negara-negara lain. Demikian juga posisi cadangan devisa juga lebih dari cukup, pada akhir Maret tercatat 148,2 miliar. Informasi yang kedua, inflasi sebagaimana kita ketahui juga rendah pada April 2026 sebesar 2,42%. Inflasi intinya juga rendah, harga-harga pangan juga terkendali, juga administrative prices juga rendah, dan ini merupakan cerminan dari kondisi fundamental karena inflasi terjaga rendah pada sasaran 2,5 plus minus 1%. Bank Indonesia terus berkoordinasi erat dengan pemerintah, termasuk koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan juga koordinasi erat di dalam kebijakan KSSA. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudential, sistem pembayaran, didukung oleh pendalaman pasar uang untuk memastikan stabilitas dan eksternal ekonomi Indonesia kuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Konsisten dari bauran kebijakan tersebut di bidang moneter, sebagaimana kita ketahui sudah kita umumkan, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan BI rate pada bulan Februari, Maret, April 4,75%. Ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan juga konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi. Kebijakan moneter tersebut untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah juga didukung dengan berbagai kebijakan-kebijakan. Kemarin dulu sudah saya umumkan 7 langkah untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, di antaranya melakukan intervensi baik di dalam negeri, tunai, spot, dan domestic non-delivery forward maupun transaksi di luar negeri non-delivery forward di berbagai pusat keuangan dunia, Hong Kong, Singapura, London, dan New York. Dan cadangan devisa kita memadai. Juga memperkuat struktur suku bunga instrumen SRBI agar bisa menarik aliran modal asing. Juga membeli SBN di pasar sekunder. Sejauh ini kita sudah membeli hingga 4 Mei 2026 membeli 123,1 triliun rupiah sebagai bagian dari eratnya koordinasi moneter dan fiskal. Juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar
antara lain dengan menjaga pertumbuhan uang primer double digit di atas 10% dan bahkan terakhir pertumbuhannya 14,1%. Itu langkah-langkah utama di kebijakan moneter didukung oleh langkah-langkah pendalaman pasar falas, termasuk diantaranya memperkuat kebijakan transaksi falas, yaitu antara lain adalah peningkatan threshold untuk pembelian dolar dengan yang harus dengan underlying itu diturunkan dari 25 juta menjadi 50 juta menjadi 25 juta per orang per bulan. Juga terus melakukan langkah-langkah pendalaman pasar falas, antara lain telah terus berjalan pasar domestik antara renminbi dengan rupiah. Ini sebagai langkah lanjut untuk diversifikasi mata uang dalam perdagangan dari dolar ke yen, ke yuan. Nah, yuan sekarang sudah ada yuan rupiah di dalam negeri yang juga terhubung dengan yen, dengan yuan, mohon maaf, di Hong Kong maupun di Cina. Di bidang kebijakan makromoneter terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit dan pembiayaan koordinasi erat dengan KSSK. Antara lain, Bank Indonesia telah memberikan insentif likuiditas makrobudensial sampai dengan April 2026 mencapai 427,9 triliun rupiah, disalurkan kepada bank-bank BUMN 20,24 triliun, bank swasta 166,6 triliun, BPD 29,6 triliun, dan insentif likuiditas makro budensial ini disalurkan ke sektor-sektor prioritas pemerintah dalam program Astacita, termasuk pertanian, industri, hilirisasi, perumahan, termasuk perumahan rakyat, UMKM, koperasi maupun yang lain. Juga di kebijakan-kebijakan makro budensial yang lain juga tetap longgar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan kredit. Juga koordinasi dengan pemerintah dan KSSK terus mendorong sisi demand, sisi permintaan untuk kredit, antara lain dengan melalui sinergi program percepatan intermediasi Indonesia atau PINISI. Demikian juga kebijakan makronya terus diarahkan untuk mendukung UMKM, antara lain melalui insentif KLM untuk sektor UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan ya di sebesar 1% dari DPK. Kebijakan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mempercepat digitalisasi ekonomi keuangan Indonesia, antara lain melalui satu adalah memperkuat struktur industri supaya memang betul-betul mempercepat digitalisasi dan tetap aman. Yang kedua juga meluncurkan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PD) pada 30 April 2026, di mana 80 tim telah terseleksi untuk menjadi calon-calon bisnis digital di Indonesia untuk inklusi ekonomi dan keuangan, baik di dalam financial services termasuk keamanan cyber dan manajemen risiko, juga berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan UMKM, termasuk juga bagian untuk layanan bisnis, layanan umum. Juga kerjasama luar negeri di bidang sistem pembayaran, antara lain juga mencakup peluncuran KRIS antar negara Indonesia-Korea pada 1 April 2026 dan Indonesia-Tiongkok pada 30 April 2026. Digitalisasi juga didorong dengan pemerintah untuk mempercepat elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah di daerah melalui program peningkatan kapasitas dan literasi sinergi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau katalis P2DD yang dilakukan secara
triwulan. Bank Indonesia juga terus meyakinkan bahwa layanan pengedaran uang melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Industri atau Serambi pada HKBN yang lalu. Itu dari beberapa kami, Pak Menteri, bahwa Bank Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah, fiskal moneter maupun juga koordinasi dengan KSSK bahwa Indonesia fundamentalnya kuat, optimisme bahwa akan lebih baik, dan kita terus bersinergi erat meyakinkan Indonesia berdaya tahan kuat dan terus optimis untuk ekonomi kita akan terus membaik ke depan. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur. Silakan Ibu Ketua OJK. Terima kasih Pak Menteri Keuangan. Yang saya hormati Bapak Menteri Keuangan, Bapak Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner LPS, dan tentu saja rekan-rekan media yang saya hormati. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, mencermati pasar modal Indonesia. Pasar modal dalam negeri bergerak dinamis di triwulan 1 tahun ini seiring peningkatan ketidakpastian global. Indeks harga saham ditutup pada level 7.048,22 per 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi secara sebesar 18,49%, namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7.057,11 sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara month to date. Penghimpunan dana oleh korporasi domestik di pasar modal juga tetap kuat. Hingga 5 Mei, nilai penghimpunan dana di pasar modal sudah mencapai 59,35 triliun secara year to date. Capaian ini tentu saja menunjukkan terjaganya minat fundraising di pasar modal Indonesia yang didominasi oleh penerbitan efek bersifat utang dan atau sukuk senilai 58,9 triliun rupiah. Sementara juga yang menarik datanya adalah jumlah investor pasar modal per triwulan 1 tahun ini tercatat bertambah ya menjadi 24,7 juta single investor identification, dan bahkan per hari terbaru itu sudah 26 juta. Jadi ini juga menunjukkan confidence ya terhadap pasar modal Indonesia dengan banyak masuknya investor-investor retail domestik di pasar modal Indonesia. Kinerja intermediasi perbankan tetap kontributif dengan profil risiko yang terjaga, di mana kredit perbankan pada Maret ini tercatat tumbuh sebesar 9,49% year on year menjadi 8.659 triliun rupiah, didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 20,85% year on year, diikuti oleh kredit konsumsi 5,88% year on year. Sedangkan kredit modal kerja tumbuh 4,38% year on year. Sementara itu kualitas kredit juga tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,1% dan NPL net sebesar 0,8%. LAR, loan at risk, juga relatif stabil sebesar 8,9%. DPK juga tumbuh sebesar 13,55% year on year menjadi 10.230 triliun dengan giro, tabungan dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 21,37%, 8,36% dan 11,57% year on year. Ketahanan perbankan juga terjaga kuat. Ini terlihat dari tingkat permodalan atau capital adequacy ratio atau CAR pada Maret ini berada di level tinggi yaitu sebesar 25,09%. Likuiditas perbankan juga tetap memadai dengan rasio loan to deposit ratio sebesar 84,64%. Alat liquid per non-core deposit atau AL per NCD dan alat liquid per DPK masing-masing tercatat sebesar 122,55% dan 27,85%, jauh di atas threshold masing-masing yaitu sebesar 50 dan 100%. Bagaimana di sektor selain bank? Kalau kita lihat di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun,
aset industri asuransi di Maret ini mencapai 1.195,75 triliun atau tumbuh 4,38% year on year. Secara umum kita lihat di industri asuransi komersial masih memadai dengan RBC, risk based capital, di industri asuransi jiwa tercatat sebesar 474,26%, serta asuransi umum dan reasuransi sebesar 316,32%, jauh di atas ambang batas 120%. Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun di Maret ini tumbuh 10,49% year on year dengan nilai mencapai 1.684,89 triliun, dengan aset dana pensiun program sukarela sebesar 408,82 triliun atau ini tumbuh 6,9% year on year. Adapun total aset perusahaan penjaminan tumbuh sebesar 0,77% year on year menjadi 47,48 triliun rupiah. Di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura dan lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 0,61% year on year dengan nominal sebesar 514,09 triliun rupiah. Ini didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 6,15% year on year. Profil risiko perusahaan pembiayaan juga terjaga dengan NPF non-performing financing gross sebesar 2,83% dan juga NPF net sebesar 0,8%. Gearing ratio di perusahaan pembiayaan masih berada pada level yang memadai dan tercatat 2,17 kali, jauh di bawah batas maksimum yaitu 10 kali. Di industri pinjaman daring atau PINDAR, outstanding pembiayaan tumbuh 26,25% dengan nominal 101,03 triliun dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat terjaga di level 4,52%. Di aset kripto hingga Maret tahun ini ada 1.464 aset kripto yang diperdagangkan. Kami telah menyetujui perizinan 31 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto yang terdiri dari 2 bursa kripto, kemudian 2 lembaga clearing penjaminan dan penyelesaian, 2 pengelola tempat penyimpanan, dan 25 pedagang aset kripto. Selain itu jumlah konsumen aset kripto juga terus bertumbuh menjadi 21,37 juta investor, di mana nilai transaksinya mencapai 22,24 triliun rupiah. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagai respon terhadap dinamika global serta tentunya mencermati perkembangan perekonomian dan pasar domestik, kami telah mengambil beberapa langkah kebijakan yang kami nilai itu diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan tentunya tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah dalam rangka reformasi pasar modal Indonesia yang sudah beberapa kali saya sampaikan, mungkin saya tidak ulang kecuali nanti teman-teman ada pertanyaan terkait 8 rencana aksi di pasar modal, reformasi integritas pasar modal yang semuanya sudah kita lakukan ya, kecuali yang untuk free float masih memang ada tahapannya. Jadi semua sudah kami deliver, jadi saya tidak akan mengulang lagi. Untuk mendukung akselerasi program 3 juta rumah dan pembiayaan UMKM, kami telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis, antara lain berupa pembatasan informasi dalam laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK untuk kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas 1 juta rupiah. Kemudian percepatan pembaruan status pelunasan kredit yaitu H+3, serta pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga telah menetapkan kebijakan pemberian pemberlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang berlaku 3 tahun sejak 10 Desember 2025. Dan sampai dengan Maret tahun ini telah diberikan restrukturisasi kredit pembiayaan menggunakan kebijakan relaksasi OJK sebesar 17,4 triliun rupiah untuk 279.000 rekening. Kami juga telah menetapkan roadmap pengembangan dan penguatan kegiatan usaha ekosistem bullion untuk periode 2026 sampai dengan 2031. Ini sebagai langkah strategis kami bersama dengan kementerian terkait ya, untuk memperkuat ekosistem bullion nasional serta mendukung hilirisasi sektor emas dan pendalaman pasar keuangan. Selain itu, rekan-rekan media kami juga telah menerbitkan ketentuan tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaian diperdagangkan di bursa atau kita lebih kenal dengan POJK ETF emas. Demikian Bapak Menteri Keuangan, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ketua POJK.
Bapak Anggito, silakan. Terima kasih Bapak Menteri Keuangan yang kami hormati, Bapak Menteri Keuangan, Bapak Gubernur Bank Indonesia, dan Ibu Ketua Otoritas Jasa Keuangan, para rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada 3 poin yang akan disampaikan oleh LPS. Pertama terkait dengan penjaminan simpanan, yang kedua mengenai ketentuan penempatan dana pada bank dan pelaksanaan PRP atau program restrukturisasi perbankan. Yang ketiga mengenai literasi dan inklusi keuangan. Pertama, kami perlu sampaikan bahwa LPS terus menjaga kepercayaan masyarakat nasabah dan ikut serta dalam sinergi stabilitas sistem keuangan dengan pelaksanaan program penjaminan dan resolusi bank yang optimal dan efisien. Dari sisi penjaminan, cakupan jumlah rekening yang dijamin tetap berada di atas 90%, cukup aman untuk bank umum maupun BPR dan BPRS. Sampai dengan posisi Maret 2026, porsi simpanan bank di atas tingkat bunga penjaminan adalah 30%, tidak turun dan tidak naik. Meskipun demikian, suku bunga yang diberikan, suku bunga simpanan pasar menunjukkan tren penurunan sejak secara bertahap lintas kelompok deposan dan kelompok bank. LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan, sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan. Yang kedua adalah pemerintah telah mengeluarkan PP nomor 11 tahun 2026 tentang penempatan dana pada bank, itu sebagai instrumen untuk early intervention dan juga pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan. Perlu kami sampaikan bahwa LPS menilai sampai saat ini stabilitas sektor perbankan masih cukup kuat. Per Maret 2026 terjadi pertumbuhan DPK 13,57% dan juga pertumbuhan kredit 9,6%. Terdapat pengaruh dari ketidakpastian faktor eksternal baik dari sisi operasional maupun dari sisi intermediasi. Untuk itu kami juga bersama dengan anggota KSSK melakukan perkuatan infrastruktur dan kapasitas teknologi informasi, terutama di bank dan lembaga jasa keuangan kecil yang selama ini belum optimal dalam mengelola aspek keamanan cyber. Sementara terkait dengan pelaksanaan program penjaminan polis, LPS terus mengakselerasi persiapan pada penyusunan rancangan kebijakan SDM dan teknologi, termasuk integrasi serta pertukaran data dengan OJK. Yang ketiga adalah LPS bersama dengan seluruh anggota KSSK akan semakin intensif memperkuat program kerjasama dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Sampai saat ini masih terdapat 15 juta penduduk Indonesia di usia produktif yang belum memiliki rekening bank, menurun 3 juta pada tahun 2025. LPS terus akan berusaha mendorong masyarakat memiliki akses tersebut guna meningkatkan inklusi keuangan dan dapat memanfaatkan program-program Astacita pemerintah secara efisien dan efektif. Demikian Bapak Menteri Keuangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggito. Jadi KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan memperkuat coordinated policy response serta kewaspadaan untuk terus meningkatkan untuk memitigasi berbagai risiko yang dapat berdampak terhadap perekonomian dan KSSK. KSSK juga telah dan terus berkomitmen untuk mendukung sektor real dan program Astacita serta program prioritas lainnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi mencapai kemakmuran bangsa. Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menyelesaikan perumusan peraturan pelaksanaan amanat Undang-Undang P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku industri keuangan dan masyarakat. KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Juli tahun 2026. Demikian informasi yang kami bisa sampaikan dari hasil meeting
KSSK yang terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk tanya jawab mungkin ya. Silakan siapa yang menjawab, silakan Pak Gub, silakan duluan Pak kalau ada pertanyaan buat Bapak. Boleh, saya mulai dulu. Pertanyaannya ada beberapa. Terima kasih Pak. Ini Caesar atau Kaisar dari Tempo soal 7. Mana Pak Kaisar ya? Selain 7 langkah strategi BI dianggap sejumlah pelaku pasar masih bisnis as usual kecuali yang pembatasan pembelian. Bagaimana tanggapan BI? Terus kemudian pembelian SRBI dianggap banyak berdampak kepada rupiah karena itu kebijakan shifting dari bond dan saham. Bagaimana tanggapan BI dan pemerintah? Begini rekan-rekan ya, itu bukan bisnis as usual. Dari 7 langkah itu adalah langkah-langkah yang all out. Langkah satu kan intervensi dalam jumlah yang besar ya, dengan cadangan devisa yang ditunjukkan juga cadangan devisanya kan turun menjadi bulan lalu 148,2 miliar, tapi 148,2 miliar itu lebih dari cukup. Kami ukur kebutuhan dari untuk intervensi. Tolong diingat, cadangan devisa itu kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tidak hanya tunai tapi domestic non delivery, tapi around the world, around the clock. Kami itu intervensi di pasar luar negeri, offshore NDF di mana Hong Kong kami intervensi, Singapura kami intervensi, London kami intervensi, New York kami intervensi. Itu namanya bukan business as usual, itu all out ya. Itu intervensi. SRBI memang ini koordinasi kami di antara KSSK ya dengan Pak Menteri Keuangan juga dengan Bu Ketua OJK. Kan investor asing lagi tempo hari outflow untuk saham ya, terus SBN-nya awalnya Pak Menteri ya kan outflow, tapi akhir-akhir inflow, sehingga kalau ini rekan-rekan kita saham sama SBN outflow, masa SRBI juga harus outflow? Kan harus dikompensasi se-inflow kan. Nah secara total memang SRBI inflow-nya itu lebih gede dari net outflow-nya SBN year to date ya, saya ngomong dari year to date. Misalnya inflow dari SRBI year to date itu 78,1 triliun, outflow sahamnya 38,6 triliun, SBN meskipun di minggu-minggu terakhir sudah inflow tapi year to date-nya 11,7 triliun outflow. Nah ini adalah juga all out juga gitu loh. Juga apalagi juga kita untuk intervensi di offshore NDF yang tidak hanya kita intervensi BI secara intervensi, juga kita telah menunjuk bank-bank domestik untuk juga ikut jualan NDF di luar negeri, yaitu melalui pendalaman pasar uang. Tidak hanya bank-bank Himbara, juga bank-bank yang swasta yang lain yang sudah diumumkan dalam laman Bank Indonesia. Jadi 7 langkah strategi itu langkah yang all out. Tapi kita sepakat semua ini secara fundamental rupiah itu kan under value. Ukuran fundamental rupiah itu apa sih? Pertumbuhan ekonomi, Pak Menteri tadi menyampaikan 5,61, Pak Menteri ya, salah satu yang tertinggi di G20. Inflasinya rendah 2,42%. Terus neraca perdagangan tadi saya bilang surplus. Cadangan devisa juga kita tinggi,
Bu Ketua OJK, kredit juga tumbuh tinggi. Jadi secara indikator itu fundamental ekonomi kita tuh kuat. Nah, pertanyaannya, loh Pak, kok ada pelemahan rupiah? Seluruh mata uang dunia itu melemah. Kita jaga tingkat pelemahannya itu tidak terlalu tinggi dengan all out tadi loh, tidak all out. Nah, kenapa rupiah itu melemah? Nilai tukar negara lain juga melemah, yaitu faktor global. Kemarin saya sampaikan karena kenaikan harga minyak, tensi geopolitik di Timur Tengah. Demikian juga suku bunga Amerika Serikat meningkat tinggi 4,41%. Dolarnya juga kuat dan investor asing juga lagi outflow dari seluruh negara emerging market. Ini kondisi globalnya begitu. Itu faktor-faktor utama dari global yang pelemahan rupiah. Nah, kebetulan secara musiman kalau lagi April sama Mei itu permintaan falasnya tinggi. Untuk apa? Untuk kita doakan seluruh masyarakat kita yang ibadah umroh dan haji itu ya, insya Allah nanti sehat, makbul, mabrur, dan kita pastikan kebutuhan dolarnya terpenuhi. Juga bulan April Mei itu memang korporasi banyak yang repatriasi dividen, membayar utang luar negeri baik bunga dan pokok. Memang kondisinya begitu. Bank Indonesia all out jaga rupiah, koordinasi erat dengan pemerintah dan terus juga mendapat dukungan penuh dari Bapak Presiden. Matur nuwun Pak Menteri. Makasih Pak Gubernur BI. Mungkin dari Ibu OJK silakan. Siap. Terima kasih Pak Menteri. Ini ada pertanyaan untuk kami ya, OJK dari Mas Wildan ya. Apa kebijakan yang disiapkan OJK untuk mendukung pembentukan KEK sektor keuangan di Bali? Ya, makasih. Jadi juga Mas Kris Wibisana ya, sejauh mana? Oh ini nanti yang kedua deh, ya saya jawab satu-satu dulu. Baik, kami kemarin ya Pak Menteri ya, ini saking udah lupa hari. Kemarin kita pagi-pagi koordinasi dengan Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri Keuangan, Pak Gubernur BI dan juga Kepala BPI Danantara, Pak Rosan. Satunya kita bicarakan adalah ini ya, bagaimana kita persiapan ya, mempersiapkan pembentukan KEK sektor keuangan di Bali. Dan tentu saja dalam hal ini OJK juga tentunya akan turut mendukung, di mana kita melihat sebetulnya ini adalah rencana yang sangat baik ya untuk pembentukan financial center di Indonesia. Ini tentu saja untuk sebagai akselerator untuk market deepening. Jadi kan ini PR kita semua nih, bagaimana kita memperdalam pasar keuangan di Indonesia. Kami sangat mendukung, ini merupakan salah satu upaya ya untuk peningkatan pendalaman keuangan. Dan tentu saja yang utama adalah bagaimana hal ini menjadi peningkatan daya tarik untuk aliran investasi global masuk ke Indonesia. Financial Center ini juga bisa menjadi pusat inovasi layanan keuangan yang terintegrasi dengan produk dan kegiatan yang lebih luas, sehingga bisa memberikan ruang untuk piloting serta implementasi produk dan layanan baru di keuangan. Kami saat ini juga sebetulnya sudah memperluas layanan dan produk keuangan seperti bullion ya, teman-teman juga hadir waktu launching, saat ini juga sangat baik. Kemudian ETF emas, ini juga ETF emas ini kalau di beberapa negara sudah lebih awal dan ini juga sangat terbukti merupakan satu instrumen yang sangat diminati oleh masyarakat ya, terutama misalnya ibu-ibu gitu yang suka emas ya. Kalau ini sekarang ada satu bentuk instrumen reksadana yang diperdagangkan di bursa ya, tapi ini adalah khusus untuk ETF, underlying-nya adalah emas. Kemudian kita juga punya rencana untuk memperluas structure product yang saat ini hanya ada untuk suku bunga dan juga nilai tukar. Kemudian kita juga akan mendorong perluasan kegiatan usaha dari lembaga jasa keuangan itu sendiri. Terus kemudian berbagai hal lainnya ya, terutama juga kemarin concern terkait OJK nanti secara khusus juga melakukan pengawasan, pengaturan secara khusus di KEK yang Financial Center ini di Bali.
Kemudian kami juga telah berkoordinasi ya dengan Kementerian Koordinator Perekonomian terkait hal ini untuk mempersiapkan financial center ini, terutama dari sisi OJK apa saja sih yang harus dipersiapkan gitu ya. Dan untuk SPV atau trustee-nya kami tentunya juga harus berkoordinasi dulu. Ini bentuknya akan seperti apa ya secara detail, karena kemarin itu baru preliminary discussion ya. Jadi ini akan nanti seperti apa tentunya akan kita bahas lebih lanjut, dan kemudian konsep, kemudian penyusunan kerangka aturannya juga seperti apa, sehingga pada saatnya nanti akan jadi satu kesatuan, kita koordinasikan dengan baik dengan seluruh pihak yang terkait. Kemudian yang berikutnya dari Mas Kris Wibisana Suwarna, ini menarik nih ya, nih teman-teman, saya juga senang nih ada pertanyaan ini supaya meluruskan yang beberapa saya baca di media juga kemudian menimbulkan diskusi yang mungkin nggak pas gitu ya. Ini ditanya sejauh mana ekspektasi OJK dalam implementasi kebijakan mendorong perbankan membiayai program prioritas pemerintah, apakah RPOJK RBP akan diumumkan? Jadi teman-teman, sebetulnya kita melihat berbagai program prioritas yang dicanangkan itu oleh pemerintah, ini sebenarnya merupakan satu potensi bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh bank. Misalnya program perumahan rakyat gitu kan, itu kan memang sangat bisa dimanfaatkan oleh bank ya dalam menyalurkan kredit, tapi tentu harus tetap mengedepankan manajemen risiko dan juga tata kelola yang baik. Saya luruskan lagi ya, saya tekankan lagi, ini tidak ada bersifat mandatori ya teman-teman. Kemudian bank tetap memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi penyaluran kreditnya sesuai dengan risk appetite dan juga risk tolerance masing-masing bank. Kami perlu tekankan lagi karena dalam pengambilan keputusan kredit oleh perbankan itu harus dilakukan atas dasar business judgment. Karena apa? Karena bank ini adalah mengelola dana milik masyarakat. Sedangkan revisi aturan RBB ini, yang ini rencananya kita akan terbitkan ya di tentunya nanti di Kepala Eksekutif yang membawakan perbankan. Ini akan dibahas lebih lanjut ya, tapi ini rencananya akan keluar di triwulan 3 tahun ini. Di mana untuk revisi aturan di RBB ini ya terkait dengan penyaluran kredit ya, terutama juga yang tadi saya sampaikan, ini ditujukan supaya bank itu punya perencanaan yang terarah ya, terukur dan tentu saja berkelanjutan dalam melalui penyusunan RBB ini. Itu teman-teman yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa itu tetap harus dengan risk management yang baik dan tata kelola yang baik dan tidak bersifat mandatori. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Menkyu. Terima kasih Bu Kiki. Pak Anggito silakan Pak. Baik, ke Pak Menteri Keuangan dan teman-teman media. Pertama dari Mas Trian, ada ya Mas Trian. Mbak Trian. Mbak Trian ya. Mana Mbak Trian? Inilah Mbak Trian. Misalnya ada sore Pak Anggito gitu, biasanya cowok yang ngomong gitu tuh. Baik, pertanyaan Mbak Trian adalah tabungan masyarakat menengah di menengah bawah di kuartal 1 bagaimana perkembangannya, apakah ada dampak gejolak global ikut pengaruh tabungan. Yang B, jumlah tabungan di bawah 100 juta dan di atas 100 juta berapa persen, dan saldo di atas 5M selama kuartal 1 berapa persen. Q1 2026 nih ya maksudnya. Kalau 2025 masih Pak Purbaya soalnya itu. Q1 2026 sudah ada berapa PPR yang likuidasi ya istilahnya ya. Berapa nilai total klaim yang sudah dibayarkan nasabah, apakah jumlah PPR yang tutup tahun ini atau likuidasi tahun ini berpotensi lebih besar dari tahun yang lalu. Saya akan, karena ini masalah angka-angka ya Mbak Trian ya. Jadi jawaban yang pertama, tidak ada dampak dari pengaruh gejolak global. Simpanan yang di bawah 100 juta per Mei masih tumbuh 1,84%. Yang kedua, untuk simpanan yang tier di atas 5 miliar per Maret 2026 tumbuhnya 21,6. Ini karena ada pengaruh dari penempatan dana SAL pemerintah di Bank Himbara
Namun demikian kalau saya berandai-andai tanpa menghitung dana pemerintah pun masih tetap tumbuh 9,6%. Jadi secara natural dia tumbuh, apalagi dana pemerintah ditempatkan di Himbara juga menambah jumlah pertumbuhan dari simpanan. Kemudian untuk porsi nominal simpanan saldo di bawah 100 juta adalah 11,26% dari seluruh simpanan, dan nominal simpanan di atas 5M adalah 57,88 dari seluruh simpanan. Kalau secara agregat pertumbuhan dari DPK per Maret adalah 13,57%. Jadi jawabannya tidak ada pengaruh terhadap gejolak global terhadap pola atau behavior dari simpanan kita. Mbak Trian, ini yang berikutnya mengenai jumlah PPR yang likuidasi sepanjang tahun 2026 ini hingga tanggal 30 April itu ada 7 PPRS yang telah dicabut izin usaha oleh OJK. Sementara itu ada 3 di antara bank yang dilikuidasi atau resolusi di tahun ini. Jadi dari 7 itu ada 3 yang khusus tahun ini, dengan total simpanan layak bayar adalah 1,53 triliun. Dari nominal tersebut jumlah yang telah dilakukan penanganan klaim sebesar 304,8 miliar. Jadi kalau kita bandingkan dengan 2024 dan 2025 memang tidak ada tambahan ataupun secara tahunan tidak ada tambahan PPRS yang likuidasi. Jadi polanya masih pola normal untuk tahun 2026. Kemudian Sevanya ini Mbak atau Mas? Saya salah lagi nih. Mbak juga. Oh, Sevanya. Apa saja kebijakan LPS untuk mendukung stabilitas sektor perbankan, terutama dikaitkan dengan ketidakpastian global? Jadi pada intinya adalah bahwa kami sebagai saya atau LPS sebagai anggota dari KSSK tentu melakukan tukar pikiran setiap pertemuan ataupun setiap waktu ada info ataupun ada update, dan tentu kami memberikan masukan terhadap forum KSSK. Nah, yang penting juga bahwa LPS menjalankan fungsinya sebagai penjamin simpanan dan otoritas resolusi bank. LPS juga terus melakukan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong literasi. Jadi apa yang kami bisa lakukan ini terkait dengan ini Anggi, ini Mbak atau Mas? Kalau Anggito itu Mas, kalau Anggi itu Mbak. Ya. 3 pertanyaan Pak Anggito, cewek kabeh. Jadi Anggi itu cewek, kalau Anggito cowok Pak. Gitu. Anggito. Sekali-sekali bukan hanya Pak Purbaya yang ngetop gitu loh Pak. Kalau tempat saya ada Pak Purba cowok, Purbaya juga cowok Pak. Purba sama Purbaya. Apakah langkah yang untuk membantu pemerintah dalam menjaga kepercayaan investor? Jadi sesuai dengan tugas kami melakukan penjaminan simpanan dan resolusi, kami memastikan bahwa seluruh proses dalam penjaminan dan resolusi itu dilakukan dengan SLA yang sesuai dengan berbagai macam ketentuan yang ada, dan kami melakukan itu secara objektif. Jadi misalnya kami menetapkan proses resolusi itu dalam waktu 5 hari misalnya, itu kami penuhi untuk menjaga kredibilitas dari kebijakan, dan kami pastikan seluruh proses bank dalam resolusi yang disampaikan oleh OJK kami proses sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal terdapat beberapa keinginan untuk mendapatkan informasi lebih, kami selalu melayani, terutama terkait dengan permintaan-permintaan untuk mengetahui perhitungan terhadap pengembalian biaya jaminan yang dilakukan oleh LPS. Saya kira demikian Pak Menteri Keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua LPS. Untuk saya nggak ada ya. Udah sering sama aja pertanyaan nih. Satu dari Stefano Reuters, ini kontan. Berapa besar dalam triliun rupiah estimasi anggaran insentif untuk 200.000 kendaraan listrik dan juga tambahan untuk KUR
Jadi gini, untuk listrik kan motor dan mobil yang sudah saya bicarakan dengan Pak Menteri Perindustrian dan juga sudah kita infokan kepada Menko Perekonomian. Anggarannya masih kita hitung, tapi dasarnya adalah untuk motor kira-kira 5 juta per motor, 5 juta rupiah per motor untuk 100.000 motor. Terus untuk mobil itu bervariasi, ada yang 100% PP-nya ditanggung, ada yang 40% tergantung baterainya. Tapi jumlah mobilnya 100.000 juga. Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi. Terus untuk DHE SDA, negara mana saja yang dikecualikan? Yang dikecualikan katanya berlaku 1 Juni. Sudah diputuskan berlaku 1 Juni 2026. Nanti negara mananya nanti dilihat ketika kita publish peraturan DHE-nya. Dari Grace Bloomberg, Maulana Investor, apa urgensi Kemenkeu membentuk Bond Stabilization Fund, dari mana sumber dananya, apakah SAL kerjasama dengan BI dan atau bagaimana? Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Nanti kerjanya juga pasti koordinasi dengan bank sentral, tapi dananya ada. Kalau fund betulan kan desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat, antara lain keuangan dan seluruh SMV yang di bawah keuangan itu bisa ikut membantu ketika kita melakukan stabilisasi harga bond. Itu utama, jadi bukan SAL saja. Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita. Lavinda belum berteknos. Lavinda mana? Lu ya? Oh, lu yang suka nanya susah itu. Lavinda mana? Yang mana? Oh, bukan ini, di sini nggak ada. Oh, kalau nggak ada bisa nggak dijawab ya Pak. Anggap PDB, ekonom anggap PDB Q1 ditopang faktor musiman dan stimulus jangka pendek. Bagaimana strategi Q2 di tengah ruang fiskal sempit, harga minyak naik dan rupiah loyo? Ini pasti ekonom-ekonom itu kan yang udah salah prediksi kan. Tanya ke mereka, kenapa mereka salah prediksi gitu? Katanya mau hancur ekonomi Indonesia, kok malah tumbuh kencang. Sekarang udah tumbuh kencang, cari alasan lain. Ini saya jelasin. Musiman ini kan angka pertumbuhan year on year. Musimannya harusnya sudah sebagian besar sudah hilang, kecuali 16 hari karena lebarannya geser 16 hari. Tapi tahun lalu triwulan pertama bukan keluarnya separuh ya, hanya sedikit, hanya 16 hari. Jadi harusnya walaupun dalam musiman itu, dengan kita lihat angka year on year, harusnya sudah hilang dengan signifikan. Oh, karena stimulus, ya emang itu kerjaan kita, mendorong ekonomi supaya ekonomi tumbuh lebih cepat. Terus harus apa? Saya mesti diem? Kan enggak. Justru bank sentral kita, LPS, OJK memberi dorongan ke ekonomi bersama-sama supaya ekonomi tumbuh lebih cepat. Kalau diem berarti nanti itu ekonomi itu cita-cita tercapai, ekonomi Indonesia jatuh. Maunya gitu kan? Enak aja. Jadi enggak, kita menjalankan tugas kita seoptimal mungkin untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setinggi mungkin, secepat-cepatnya. Yang terakhir nih, Pak Purbaya, bagaimana memastikan rencana KEK finansial di Bali tidak menjadi sekedar tax haven?
Memang sudah tahu rencananya seperti apa. Kenapa tiba-tiba ada bilang desain tax haven? Nggak tahu kan? Ya gini kira-kira yang akan kita buat adalah seperti di Dubai, 100 hektar atau lebih sedikit atau lebih atau sedikit sekali itu menjadikan kawasan ekonomi khususnya. Di situ akan berlaku common law, hukum tertentu. Uang bisa masuk dari luar negeri ke situ, nggak saya pajakin. Nanti teman-teman Anda bilang, teman-teman ekonomi Anda bilang rugi dong kalau gitu. Enggak, tadi juga nggak ada apa-apa. Tapi kita uang masuk situ, uang di situ akan bisa dipakai berinvestasi di proyek Danantara yang banyak dan returnnya bagus, atau di proyek-proyek di luar tax haven itu yang bukan tax haven, sorry, di luar kawasan ekonomi itu dengan prospek yang bagus. Jadi kalau misalnya di satu kawasan dipilih 100 hektar, dia bisa investasi di luar itu. Dan untuk saya bisa juga mereka invest di bond saya, di surat utang saya. Jadi pembeli saya juga bertambah, Pak Gub. Jadi makin kuatlah sumber pembiayaan pembangunan untuk swasta maupun untuk pemerintah. Kalau dia ditaruh di situ aja ngapa-ngapain, dia nggak akan dapat returnnya paling ya harusnya ditaruh di tempat saya, tempat Pak Gub, di sektor finansial yang lain, tapi yang paling menarik kan di sektor real. Jadi modelnya akan seperti itu yang sedang didesain. Kira-kira ya kelihatannya seperti itu deh, gue bocorin itu ya. Kira-kira yang saya tahu seperti itu, dan itu akan desain dalam waktu tidak terlalu lama akan segera dijalankan itu. Jadi bukan kawasan besar, ratus ribuan hektar, tidak segitu intinya, tapi nanti dia bisa nyerang keluar itu. Kalau selama di sentral di tempat financial centernya tadi dapat insentif, misalnya minta tax incentive, saya kasih, kan nggak apa-apa. Dulunya juga nggak ada apa-apa di situ, tapi ketika dia keluar ada hasil, kan ada pajak dan lain-lain, dan ekonomi jalan. Jadi kita punya sumber pembiayaan baru yang mungkin lebih murah dari sekarang dan membuat pembiayaan kita lebih sustainable. Dan kalau yang masuk ke luar negeri dolarnya banyak, rupiahnya juga akan lebih stabil. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan pada saat ini. Cuma nanti ke depan desainnya sedang disempurnakan supaya bisa berjalan dengan lebih sempurna. Mungkin itu update dari saya. Kalau nggak ada lagi, ini pertanyaan terakhir. Terima kasih semua teman-teman atas kehadirannya pada sore hari ini. Rapat kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.